andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap Bahasanya ya. gitulah Ya, ya. halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Pada saat ibaratnya seseorang dikasih kemudi, komando, nggak bergerak-gerak ini barang, terus apa? Karena kan ada jalan. Apa yang terjadi? Diambil alih orang kan. Diambil alih orang. Dan itu, walaupun syarat tidak langsung dari luar, ya kendalikan kan itu. Tapi kalau jalan dan kemudian nabrak-nabrak, nggak karuan kan juga lebih parah. Nah, lebih maut lagi kan. Tetapi dikendalikan orang juga tetap menyampaikan karena dia punya interest. Ya, ya. Bukan bangsa dan negara, interest dia untuk kepentingan itu. Kecenderungannya itu ya, yang akan terjadi. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi sekali lagi, kayak begitu. Sekali lagi, aku ngupas dari versi saya. Menurut saya, Bapak itu masuk akal kan kekhawatiran itu. Tapi 200 hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang nggak bermutu begitu, apa yang mau diharapkan? Kita bisa Prabowo itu sebagai manusia, walaupun punya andil salah karena dia ikut dia milih Gibran. Kalau berhalangan terus dipimpin oleh ini bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan tuh namanya putra mahkota, calon pengganti raja, anaknya raja, mau idiot pun diangkat. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso dengan tegas menyatakan bahwa mendukung Wakil Presiden Gibran dicopot dari jabatannya. Sutioso yang merupakan purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta 2 periode ini, nasib bangsa ini dipertaruhkan andai Presiden Prabowo sakit atau berhalangan tetap. Maka otomatis Gibran yang jadi presiden. Kita doakan Prabowo selamat sehat bahkan 1 periode lagi. Tapi andai kata amit-amit berhalangan tetap, siapa yang jadi presiden? Ya otomatis wakil presiden itu konstitusi kita, kata Sutioso. Dengan model kayak gitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks? Nasib bangsa ini dipertaruhkan, tegas Sutioso. Menurutnya, dengan berbekal pengalaman sangat minim dan usia masih terbilang muda, Gibran belum mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Dia sangat ragu akan kemampuan Gibran yang hanya 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Cuma 2 tahun memimpin Solo yang homogen, tentu tantangannya sedikit dan pengalamannya tiba-tiba langsung nasional, tegas Sutioso. Di sisi lain, Sutioso mengaku teringat kata-kata Jokowi yang bilang anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik karena sebelumnya mereka jual martabak, pisang goreng, dan lainnya. Namun di tengah jalan saat Jokowi menjabat presiden, Gibran malah ikut Pilkada Solo dan menang. Sementara menantunya Jokowi yaitu Bobi Nasution maju Pilkada Medan dan juga menang. Bobi juga menang Pilgub Sumut 2024 atau di masa-masa akhir pemerintahan Jokowi. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astra Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rembang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5.
pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asman, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link Pupu Papa itu 99,99% punyanya Gibran. Dan di link itu kelihatan kalau moralnya nggak benar. Ya tuntut, kalau menuntut saya tuntut Suryo. Oh, Roy Suryo sebenarnya. Kemudian Dr. Tipa mengatakan, dari kasus-kasus yang ada di link Pupu Papa itu, ini nih punya kelainan, ya kelainan apa ya? Kelainan jiwa lah kalau menurut si Pupu Papa. Rizal Padilla ngomong, dari sisi hukum dan administrasi udah melanggar. Dan saya waktu itu mengatakan, saya sebagai praktisi melihat keterangan teman-teman tadi ini cacatnya lengkap, udah nggak pantas jadi presiden. Wakil presiden, maaf, wakil presiden. 200, hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang